itu adalah seorang wanita yang tidak pernah keluar dari rumah, yang dimana yang terlihat hanya bayangannya saja. Al-Imam Ali bin Abi Thalib ditanya, ya Imam, kenapa engkau tidak pernah menyalakan lampu rumahmu ketika malam? Kenapa engkau tidak pernah menyalakan lampu rumahmu ketika malam? Apa kata beliau? Ya, sengaja aku matikan lampu rumahku ketika malam karena kalau aku nyalakan itu ada bayangan, maka aku tidak rela dan tidak ridho orang-orang melihat sekalipun bayangan anak-anak perempuan. Bayangan anak perempuan yang nggak rela dilihat. Ibu-ibu zaman sekarang membiarkan anaknya pacaran, bahkan pacaran datang ke rumah, ibu yang matikan lampu. Itu yang terjadi zaman sekarang. Wanita zaman sekarang banyak seakan-akan tidak ada, seakan-akan seperti tidak ada lagi kehormatan, tidak ada lagi harga diri. Aurat diumbar kemana-mana. Yang paling banyak merayakan Valentine, yang paling banyak merayakan hari raya yang paling banyak merayakan malam apa itu? Malam tahun baru. Yang paling banyak di diskotik, yang paling banyak melacur, yang paling banyak membuka aurat di Indonesia. Apakah Nasrani? Apakah Buddha? Apakah Hindu? Bukan. Siapa? Anak-anak kita. Banatul muslimin wal muslimat, anak-anak perempuan umat Islam, baik umat Islam laki dan Islam perempuan. Anak-anak perempuan kita, anak-anak perempuan kalian yang paling banyak berbuat dosa, maksiat, munkarat, dalalat, sayyi'at, mukhalafat di Indonesia. Bukan agama lain. Bahkan orang agama lain mereka sedikit yang merayakan Valentine. Yang paling banyak anak perempuan kita, anak-anak kita. Makanya didik kau punya anak-anak, baik laki atau perempuan, dengan didikan Nabi Muhammad SAW. Baik burunya anak tergantung ibu, nggak ada lagi. Titik. Bukan tergantung bapak. Contoh, Syekh Yasin Al-Fadani, tahu? Pernah dengar? Syekh Yasin, Muslim Dunia di Makkah. Beliau itu Muslim Dunia, ahli hadis luar biasa, ulama besar, gurunya para ulama-ulama hadis. Beliau punya istri, istrinya beliau itu adalah seorang pengusaha, sehingga sampai sekarang tidak ada satupun dari anak-anaknya baik laki atau perempuan yang menggantikannya menjadi ahli hadis. Kenapa? Karena istrinya biasanya pengusaha. Jadi semua anak beliau jadi pengusaha. Padahal abangnya ulama besar, ulama luar biasa. Wali Songo datang bawa Islam ke Indonesia. Para habaib datang bawa Islam ke Indonesia. Asalnya dari mana? Dari Yaman, dari Tarim, dari Hadramut. Tarim, Hadramut melahirkan para ulama, melahirkan para wali-wali, melahirkan orang-orang soleh, sehingga ulama, wali dan orang-orang soleh tersebut membawa Islam dan iman ke negara kita yang kita cintai. Nah, tanah Hadramut melahirkan ulama, melahirkan para wali, itu tidak terlepas dari kepribadian wanita-wanita yang ada di sana. Mau tahu bagaimana wanita yang ada di sana? Seumur hidup mereka keluar rumah cuma 3 kali. Pertama ketika mereka masih kecil, mereka keluar bersama bapaknya. Kedua ketika mereka nikah, mereka keluar dari rumah orang tuanya ke rumah suaminya. Ketiga ketika mereka mati, mereka keluar di bawah kubur. Wanita Hadramut, mereka didik, mereka punya anak-anak. Makanya nggak heran di Hadramut sana anak umur 7 tahun hafal Quran. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi yang tadi Mahlul Qiyam yang dibawa Maulid Jibul Quran, beliau mendapatkan magor, mendapatkan kedudukan, yakni kedudukan wali yang tinggi. Itu ro'ar Rasul yang melihat Nabi Muhammad dalam keadaan terjaga. Itu beliau dapatkan di umur 10 tahun. Umur 10 tahun sudah mendapatkan kedudukan wali yang paling tinggi,
yaitu melihat Nabi Muhammad dalam keadaan sadar. Itu tidak terlepas dari pendidikan ibunya, yaitu Syarifah Alwiyah Al-Jufri. Karena ibunya berkata dari kecil, wahai Ali, kalau engkau tidak bisa berjumpa dengan Rasulullah dengan kau punya kakek, ibu tidak akan pernah ridho kepadamu. Apakah pernah ibu berkata, nak, kalau kamu dalam 1 tahun kau hatam Quran 3 kali, ibu nggak ridho? Pernah? Lihat bagaimana pendidikan. Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, umur 3 tahun kena penyakit cacar yang menyebabkan kedua mata beliau buta, tapi di umur 7 tahun beliau hafal Quran, umur 9 tahun hafal Kutubus Sittah, Bukhari, Muslim, Sunan Abi Daud, Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Nasa'i. Umur 11 tahun hafal Kutubul Ghazali, Ihya Ulumuddin, Bidayatul Hidayah, Minhajul Ilm, Minhajul Abidin, Al-Wajiz, Al-Wasit, dan yang lain-lain. Al-Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus, umur 6 tahun berpuasa selama 2 tahun berturut-turut dan cuma berbuka dengan 2 butir kurma. Itu anak-anak kecilnya ibu-ibu di sana. Bahkan di sana kalau mau pergi ke pasar, yang dagang di pasar, laki-laki yang pedagang di pasar, mereka tidak boleh berdagang di pasar kalau belum hatam 3 kali kitab Minhajnya Al-Imam An-Nawawi. Masya Allah. Jadi kalau ibu-ibu pergi ke Hadramut, ke Tarim, ke tukang pasar yang jual ikan asin, itu ulama semua itu. Udah hatam 3 kali kitab Minhaj. Itu tidak terlepas dari kepribadian wanita-wanita yang ada di Hadramut. Sampai-sampai ibu bayangkan, ada namanya Syekhah Al-Amudi. Beliau pernah membuat mensyarahkan daripada kitab Minhaj Imam Nawawi. Beliau bikin syarah. Nah, di akhir syarah, ya, ketika mau tamat, beliau bikin ta'liq, beliau bikin komentar. Apa komentarnya? Tolong dikasih maaf kalau ada kata-kata, kalau ada uzur, kalau ada kata-kata yang salah dalam penyarahan kitab ini, dalam penjelasan kitab ini. Kenapa? Karena aku menulis kitab ini dalam keadaan menyusui anak-anakku. Perempuan di Hadramut menyusui anak sambil larang kita. Wanita di Hadramut tidak pernah sedetik pun terlepas dari Al-Quran. Ibu-ibu, kamu tidur pegang HP. Wanita Hadramut, kamu tidur pegang Quran. Ibu-ibu pagi, siang, sore, malam, tiap detik, tiap menit, tiap jam, tiap saat pegang HP. Wanita Hadramut tiap detik, tiap saat, tiap menit, tiap saat, tiap detik, tiap menit, tiap jam, tiap hari pegang Quran, pegang tasbih. Jikalau ibu-ibu pengen lihat bagaimana kecanduannya perempuan Hadramut terhadap Al-Quran, maka bercerminlah ibu-ibu bagaimana kecanduan ibu-ibu terhadap HP, maka seperti itulah kecanduannya, maka seperti itulah kebutuhannya wanita Hadramut, wanita di Tarim sana terhadap Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enggak heran kalau Hadramut melahirkan para ulama, melahirkan para aulia. Kenapa? Karena wanitanya seperti itu. Nah, ibu-ibu jadikan mereka sebagai teladan, sebagai uswah, sebagai qudwah, pedoman. Dalam apa? Dalam mendidik anak-anak ibu-ibu semua. Karena baik buruknya anak itu bukan tergantung dari bapak, tapi tergantung dari didik anak-anak kita dengan pendidikan baginda Nabi Muhammad SAW. Apalagi anak perempuan, tanggung jawabnya besar, tanggung jawabnya berat. Didik yang sebaik-baiknya pendidikan. Tidak ada pendidikan yang lebih baik selain daripada pendidikan baginda Nabi Muhammad. Tidak ada pendidikan yang lebih baik selain daripada pendidikan anak cucu Nabi Muhammad SAW, yang dimana sanadnya jelas bersambung sampai kepada datuknya, yaitu Rasulullah SAW. Jadi baik buruknya anak tergantung dari. Jadi saya bukan hanya ibu aja, tenang dulu. Nah, ibarat bahtera, ibaratkan perahu itu penumpangnya anak-anaknya kita. Ya. Saya punya anak 11. Gak nyangka kan kalau ada begini anak. Apa tadi saya mana? Lupa gitu.
Anak-anak kita bagaikan penumpang. Perahunya itu ibu. Nah, jikalau perahu bocor, penumpang tenggelam nggak? Berarti baik buruknya anak tergantung dari ibu. Nah, bocor atau tidaknya perahu, tenggelam atau tidaknya perahu, itu tergantung dari nahkodanya. Siapa nahkodanya? Suami. Jadi baik buruknya, perhatikan ibu, perhatikan. Baik buruknya anak tergantung dari ibu-ibu. Baik buruknya ibu-ibu sebagai istri, baik buruknya ibu-ibu sebagai ibu yang mendidik anak, itu tergantung dari suami yang mendidik ibu sebagai istri. Ya, jadi semuanya kembali ke suami. Bagaimana suami mendidik sang istri? Ibu-ibu juga begitu, harus ikhlas menerima kekurangan suami. Sekarang ibu-ibu zaman sekarang ikhlas menerima kelebihannya aja. Kekurangan suami nggak diterima. Kebanyakan kan begitu. Saya kalau mencari perempuan yang cantik sehari banyak, bukan sombong, banyak betul. Kalau mencari perempuan yang kaya banyak, yang berpangkat, yang berjabat banyak. Yang susah perempuan yang sabar, yang ikhlas menerima kekurangan suaminya, yang merendahkan suaranya, yang tak membantah perintah suaminya selama perintah itu tidak melanggar ketaatan dan kepatuhan kepada Allah. Kalau suami suruh maksiat, nggak boleh. Selain daripada itu, apapun perintah suami wajib kita taat. Sebab kalau maksiat nggak boleh. La ta'ata fil maksiat, la ta'ata makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk di dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas menerima kekurangan suami. Ibu-ibu tahu, setelah Rasulullah masuk dalam surga, Rasulullah manusia pertama masuk surga. Setelah Rasulullah baru Sayyidatuna Fatimah. Nah, Sayyidatuna Fatimah masuk surga, itu ada yang pegang tali kendaraannya. Siapa itu? Sayyidatuna Mutia. Udah tahu sebabnya kenapa Sayyidatuna Mutia bisa menjadi wanita yang pegang tali kendaraannya? Apa Sayyidatuna Fatimah? Apa? Taat sama suami. Udah, tahunya aja itu. Mau ceritain? Intinya ya. Suatu saat Rasulullah berkata, wahai Fatimah, di sana di rumah ujung ada seorang wanita yang bernama Mutia. Dia yang nanti akan memegang tali kendaraannya. Siti Fatimah penasaran, amal ibadah apa yang dia lakukan? Pergi Siti Fatimah, bawa Sayyidina Hasan masih kecil. Assalamualaikum. Dari dalam langsung dibuka. Waalaikumsalam. Siapa? Ana Fatimah binti Rasul. Saya Fatimah binti Rasulullah. Oh ya, wahai Fatimah, engkau bersama siapa? Aku bersama anakku Hasan. Oh mohon maaf, kalau kamu sendiri kamu boleh masuk, tapi kamu bersama laki-laki. Tapi anakmu masih kecil. Walaupun anakmu masih kecil, suamiku sedang pergi mencari nafkah, sedang kerja. Nanti aku isi dulu, balik lagi besok. Pergi situ. Besoknya bawa saya kamu bukan jenazah. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Oh ya, mari masuk wahai Fatimah. Udah dikasih izin ke Hasan. Tapi aku sekarang bukan bawa Hasan. Sekarang yang aku bawa Husain. Oh kalau Husain dikasih izin, nanti aku izin dulu kepada suami. Silakan datang kembali besok. Coba bayangkan. Ibu zaman sekarang laki-laki makan muhrim sampai datang ke rumah banyak terima-terima aja. Iya kan? Iya kan? Kebanyakan pada umumnya. Iya kan? Bertemulah dengan Sayyidatuna Mutia. Beliau lihat biasa-biasa saja. Ahli ibadah bukan, ahli sholat bukan, ahli Quran bukan, ahli agama bukan, ahli hadisnya Nabi bukan, ahli ilmu bukan. Terus apa amalnya? Beliau melihat ada 3 buah benda yang seakan-akan 3 buah benda itu dikeramatkan, ditaruh di tempat yang tinggi. Apa itu? Lap, gunting, dan cambuk. Siti Fatimah tanya, untuk apa 3 buah benda itu? Dijelaskan. Pertama, lap. Ketika suamiku pulang kerja, mencari nafkah, berdagang, maka aku lap seluruh keringatnya dari ujung rambut sampai ujung kaki. Karena keringat itulah yang jatuh untuk menafkahiku dan menafkahi anak. Ada ibu yang begitu?
Dua, cambuk. Yang kedua apa? Untuk apa ini cambuk? Aku sediakan makan untuk suamiku. Ketika suamiku selesai makan, aku beri dia cambuk. Dan aku berkata, wahai suamiku, jikalau makananku tidak enak, aku rela, aku ridho kau cambuk untuk menjadi pelajaran bagiku agar besok aku masak lebih enak. Apa? Ada ibu-ibu begitu? Ibu-ibu begitu? Habis makan, suaminya habis makan, saya Abi, ini cambuk kalau masakan tidak enak, silakan cucu. Ada begitu? Ini suaminya ngomong, saya ini kurang garam, masak sendiri. Makan di warteg sana, udah dimasakin, gak ada rasa syukur, pakai kurang garam segala, masak sendiri sana, masak sendiri. Gitu kalau ibu-ibu. Yang terakhir gunting. Untuk apa itu gunting? Sebelum tidur, sebelum suamiku tidur, aku beri dia gunting. Dan aku berkata, wahai suamiku, jikalau dari tadi bangun tidur sampai sekarang mau tidur, ada kata-kataku yang sengaja atau tidak disengaja yang menyakiti hatimu atau tidak mengenakkan perasaanmu, ini aku mau tidur, aku takut nanti aku nggak bisa bangun lagi mati, sehingga aku tidak dapat ridhomu, maka aku rela, aku ridho engkau potong lidahmu kalau ada kata-kata yang menyakiti perasaanmu. Mau cari di mana perempuan seperti itu zaman sekarang? Saya tanya dulu, ada apa enggak zaman sekarang? Ada apa enggak? Habib Bahar aja nyari belum ketemu ya kan? Pak, ini harus begitu kepada suami. Ini kayak gini nih, ibu ngaji ini, udah jadi suami belum? Enggak. Sebab kalau ibu kayak jadi suami dosa. Jangan kan ibu-ibu puasa, ada puasa yang hukumnya sah. Hukumnya itu ada dalam kitab Taqriratus Sadidah. Hukumnya sah, tapi pelakunya mendapatkan dosa. Apa itu? Puasa Senin Kemisnya seorang istri yang tidak izin kepada suami. Puasa sunnah izin sama suami. Bagaimana ibu keluar rumah ke izin suami? Berarti lebih dosa lagi. Ya suaminya bego lah. Kasih nasihat suaminya, saya mau puasa sunnah, ini dapat pahala. Paham? Nanti ada pertanyaan. Kalau mau tanya, waktunya cuma sedikit, makanya saya bilang ibu kalau mau ngaji, saya itu ngajar pengajian ibu Sabtu pagi. Saya ngajar, jadi anak kalau ibu mau datang, saya buka kitab lebih enak. Ini kan saya nggak buka kitab. Saya ngajar itu setiap Sabtu pagi. Jam berapa mulainya? Jam 8 ya? Jam 8. Jadi ibu-ibu kalau mau ikut, kalau mau istiqomah ngaji rutin, hatam kitab, dapat ilmu banyak. Sabtu pagi. Iya, setiap hari Sabtu. Tadi kan bisa ngaji dulu. Oh, Sabtu pagi dia lihat dulu. Oh. Jam 8 sampai berarti bisa dari sini dari jam 10 sampai 11 jam ya. Sebab emang mulai buka kitabnya sekitar jam 10 baru mulai buka kitab.